Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Prof hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Flashback. Saat Legend masih di camp, dia terlihat menyedihkan dengan badan yang kurus. Salah satu anggota camp bertanya apa dia baik-baik saja. Sejak tadi, Legend kelihatan tidak enak badan. Legend yang lemah tidak menjawabnya. Tanpa basa-basi, Legend ditinju hingga ambruk. Dia lalu ditendang di perut, membuatnya kesakitan. Orang yang memukulinya tersenyum licik. Mulai sekarang, semua pasokan Legend jadi miliknya. Apa dia mengerti? Namun, dengan sisa kekuatannya, Legend menendang balik lawannya sampai terjatuh. Lawannya menangkap kaki Legend, tapi dia baru saja melakukan kesalahan. Legend mencengkram tangannya, lalu terdengar suara tulang diremukkan. Dia lalu bangun meski terhuyung-huyung. Mad Dog yang menyaksikan sejak tadi memuji Legend. Dia melanjutkan, ini adalah hutan belantara. Jika tidak mau mati, Legend tidak boleh sama sekali memperlihatkan kelemahannya pada sesama trainee atau partnernya nanti. Jangan memperlihatkan celah sedikit pun pada mereka. Apa dia mengerti? Legend terbangun. Ternyata dia bermimpi buruk dan kondisinya terlihat sangat buruk. Saat berangkat sekolah, Daun bertanya, apa kakaknya baik-baik saja? Dia kelihatan pucat. Legend menjawab, dia tidak apa-apa. Daun khawatir, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Legend lalu menyuruhnya masuk ke kelas. Sebelum pergi, Daun mengingatkannya, jika kakaknya sakit, dia harus bilang pada Daun. Legend mengiyakannya. Di kelasnya, Legend duduk sendirian, sementara temannya sedang asyik melihat Yuna bermain game. Jae-hyung lalu memberitahu Legend, pulang sekolah nanti mereka mau ke kedai makanan. Dia bisa ikut kan? Tapi sepertinya Legend tidak mendengarnya. Jae-hyung kembali memanggilnya, tapi Legend masih tidak merespon. Dia mengeluarkan keringat dingin dan wajahnya bertambah pucat. Tiba-tiba, Yuna menghampiri dan mengecek kondisinya. Legend yang terkejut mencengkram tangan Yuna. Dia terus memegangnya, sampai Yuna mengatakan kalau tangannya sakit. Legend akhirnya sadar dan meminta maaf. Yuna merasa cemas. Dia bertanya, apa Legend tidak apa-apa? Suhu tubuhnya panas sekali. Mendengar itu, Jae-hyung dan yang lain segera menghampirinya. Mereka menyuruhnya pulang. Namun Legend tidak mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, di mejanya terdapat bermacam-macam makanan dan minuman pemberian temannya. Jae-hyung berkata, dia harus makan dengan benar di saat seperti ini. Meski begitu, kondisi Legend belum membaik. Sorenya, di tempat latihan, pengawal yang lain nampak juga sadar kalau Legend sedang tidak fit. Dia terlihat kelelahan setelah latihan, tidak biasanya begitu. Salah satu pengawal lalu memberinya minuman, lalu memberitahu ketua tim jika Legend sedang tidak sehat. Kepala tim mengecek kondisinya dan dia terlihat sangat mengkhawatirkan. Ketua tim lalu berkata jika Legend sakit, dia bisa pulang lebih awal. Namun lagi-lagi, Legend berkata dia baik-baik saja. Ketua tim tidak percaya. Dia tidak terlihat baik-baik saja. Legend bersikeras, dia sungguh baik-baik saja. Dan jawaban itu membuat ketua tim tidak bisa berbuat banyak. Saat sedang bertugas, Jie mengatakan dia mendengar Legend sedang tidak sehat. Legend membantah. Jie sudah dengar semuanya. Ditambah, Legend juga kelihatan tidak dalam kondisi yang baik dan menyuruhnya pulang lebih awal. Tapi Legend masih bersikeras. Karena tak bisa memaksa, Jie menyuruh ketua tim menghubungi Profesor Kang dan memintanya meluangkan waktu. Mereka akan segera ke sana.
Setibanya di rumah sakit SW, Lee Jin langsung diperiksa. Profesor Kang terkejut saat melihat suhu tubuh pasiennya ini mencapai 40 derajat Celcius. Tapi Lee Jin malah bersyukur, membuat Ji menatapnya tak percaya. Profesor Kang sudah memeriksanya, yang lain terlihat normal, tapi dia harus kembali jika suhu tubuhnya tidak turun juga walau sudah minum obat. Setelah itu, Lee Jin diantar ke rumahnya. Jie mengingatkannya jangan sampai melakukan hal lain, beristirahatlah saja. Dan jangan berpikiran untuk keluar rumah sampai kondisinya pulih total. Setelah mengatakan itu, mobil kembali melaju, meninggalkan Lee Jin sendirian sambil menatap obatnya. Dia kemudian masuk ke rumahnya dan disambut oleh Dayun dan kakek yang khawatir dengannya. Lee Jin tersentuh, dia lalu tersenyum. Dayun kembali memanggil kakaknya. Lee Jin lalu memberitahu dia baru saja dari rumah sakit. Dokter bilang dia akan pulih jika minum obat dan beristirahat. Mendengar itu, kakek segera menyuruhnya masuk ke kamar dan beristirahat. Lee Jin menurutinya, tapi matanya melihat ke meja makan. Di sana ada banyak buah. Dayun menjelaskan kakek membeli banyak buah begitu mendapat kabar kalau kakak sakit. Kakaknya ganti baju dulu, lalu nanti ke meja makan. Kakek menasihatinya, dia harus makan dengan benar saat sakit dan juga perlu minum banyak vitamin. Setelah itu, Lee Jin masuk ke kamarnya. Kakek dan Dayun menunggunya. Tapi dia tidak keluar dari kamarnya. Dayun segera bangun dan akan memanggilnya. Dia mengetuk pintu kamar kakaknya beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Dayun membuka pintu, lalu mengintip ke dalam dan menemukan kakaknya sedang tertidur pulas. Dia kembali menutup pintu kamar dan memberitahu kakek jika kakaknya sudah tertidur. Kakek lalu berkata mereka jangan membangunkannya. Dayun tersenyum dan mengatakan iya. Malam itu, Ketua Cha dan Lee Jin pergi makan di minimarket dekat sana. Ketua Cha lalu berkata dia mendengar katanya Lee Jin sakit. Apa dia sudah pulih? Dengan santai Lee Jin berkata kalau dia hanya demam sebentar. Ketua Cha heran, itu bukan hal yang bisa dikatakan sepele. Katanya suhu tubuh Lee Jin sampai 40 derajat Celcius. Lee Jin membalas, tapi itu bukan masalah besar. Ketua Cha jadi khawatir. Dia menasihatinya agar tidak memaksakan diri. Dia heran kenapa anak-anak seperti Lee Jin memaksakan diri seperti itu. Lee Jin meyakinkannya dia benar-benar tidak memaksakan diri. Jika tahan secara mental, bergerak tidak akan jadi masalah. Mendengar itu, Ketua Cha kehabisan kata-kata. Dia lebih memilih melanjutkan makannya. Setelah itu, Ketua Cha dijemput bawahannya, Hyung Suk. Dalam perjalanan, Hyung Suk melaporkan, menurut kabar yang dia dengar, anggota Dewan Kim masih tidak menyerah. Ketua Cha tidak terkejut mendengarnya. Hyung Suk melanjutkan, sepertinya laki-laki itu masih tidak bisa sadar. Padahal anak-anaknya jadi begitu. Dan dia bahkan dikucilkan dari dunia politik. Si bawahan tidak tahu apa dia masih waras atau tidak. Dalam arti lain, dia sungguh laki-laki yang luar biasa. Ketua Cha memberitahunya, itu karena keluarga Kim In Bae berpengaruh secara turun-temurun dan mereka memiliki kekayaan yang melimpah. Ditambah, keluarga dari istrinya juga bukan keluarga yang bisa diremehkan. Memangnya, bagaimana semua itu bisa terhempas bersama citranya yang ternodai? Bahkan, walau buktinya sudah sangat jelas, dia tetap mencoba untuk menutupinya. Dia menyelesaikannya dengan mundur dari jabatan dan dikeluarkan dari partainya. Lagi pula, sekarang mereka bekerja dengan SW. Jadi Hyung Suk tidak perlu terlalu khawatir karena dia tidak bisa mengusik mereka sembarangan. Hyung Suk tertawa dan berkata, ketuanya benar. Meski begitu, Ketua Cha terlihat khawatir. Sementara itu, di rumahnya, anggota Dewan Kim In Bae menyuruh anaknya pergi ke Amerika karena masa hukuman percobaan mereka sudah berakhir. Dia sudah menyiapkan semuanya.
Mereka hanya perlu tenang dan beradaptasi di sana. Kisu mengiyakannya, tapi adiknya Hejin masih menyimpan dendam. Dalam hatinya, dia berkata, semua ini terjadi karena si jalang Yu Dayun dan kakaknya yang bajingan itu. Kim In-bei melanjutkan, mereka harus tinggal di sana selama beberapa tahun sampai keadaan jadi lebih tenang. Tinggal di sana juga enak jika mereka bisa menyesuaikan diri. Sekarang mereka bisa pergi. Setelah anaknya pergi, Kim In-bei bertanya apa dia akan membiarkan seperti ini. Kim In-bei mengatakan istrinya juga tahu dia sudah berusaha tapi gagal. Karena sudah seperti ini, pihak atas juga memerintahkannya untuk berhati-hati. Mendengar itu, istrinya marah besar. Jadi, apa dia akan menyerah saja? Gara-gara siapa dia jadi seperti ini? Ditambah hidup anak mereka sampai dihancurkan. Kim In-bei membalas, menyerah? Apa istrinya masih belum mengenalnya? Dia tidak akan pernah menyerah untuk yang dia inginkan. Sore itu, sepulang sekolah, Lejin sedikit khawatir. Dayun pergi ke supermarket sendiri. Seharusnya dia pergi bersamanya saja. Dayun langsung berkata tidak. Dia hanya akan membeli bahan lauk untuk bahan makan malam nanti dan bekal kakek besok. Jadi, tidak ada bawaan yang berat. Dia juga sudah membeli semuanya. Lejin mengerti. Dia lalu menyuruh adiknya berhati-hati di jalan. Dayun lalu bertanya, apa ada yang kakaknya ingin makan? Lejin menjawab, dia apapun tidak masalah. Dayun kemudian membalas, setiap hari kakaknya selalu berkata begitu. Kalau begitu, dia akan belanja sesukanya. Lejin mengiyakan itu. Namun, sesaat setelah menutup teleponnya, dia kembali mendapat panggilan. Karena tidak ada nama, Lejin jadi waspada. Dia mengangkatnya, dan langsung terdengar suara Kim In-bei dari sana. Lejin mengingat kembali kejadian dulu saat dia mengancam Kim In-bei dengan video anaknya. Kim In-bei lalu berkata mereka punya kesepakatan kan? Tapi Lejin melanggar janjinya. Lejin membantah bukan dia yang melanggar, tapi Kim In-bei sendiri. Mendengar itu, In-bei berpura-pura tidak mengerti. Dia sudah memindahkan sekolah anak-anaknya. Juga membuat mereka tidak muncul di hadapan adik Lejin sesuai keinginannya. Dan sebagai balasannya, dia tadinya berharap Lejin mengubur bukti yang dia punya. Bukankah itu isi kesepakatan mereka? Lejin lalu membalas, anak Kim In-bei kembali lagi secepat itu. Bukanlah kesepakatan, dan Kim Hejin juga mencoba menyerang adiknya lagi. Kim In-bei tersenyum licik. Dia sudah merasakannya ketika pertama kali melihatnya. Lejin tidak takut apa-apa karena masih muda. Ya, dia tidak akan bertele-tele dan akan jujur padanya. Gara-gara Lejin, kerugian yang dia dapat cukup parah. Pelajar sepertinya membuat Kim In-bei rugi materi dan mencoreng citranya. Dan anaknya juga mendapatkan luka yang tak akan bisa hilang. Tapi apa Lejin pikir itu masuk akal jika orang yang menjadi penyebabnya hidup dengan damai? Karena itu, dia akan mengajarkan Lejin tanggung jawab atas konsekuensi tindakannya itu. Dia akan membuatnya mengerti bahwa dunia ini tidak mudah diatasi. Malamnya, Ketua Cha keluar dari apartemennya untuk merokok. Di luar terlihat sepi, tapi saat melihat kakek Lejin berjalan di dekat sana, dia terlihat panik dan segera menyembunyikan rokoknya. Ketua Cha lalu membungkuk dan menyapanya. Kakek mengiyakan. Dia lalu bertanya, apa Ketua Cha menghabiskan semua lauknya? Jika sudah habis, kakek akan membuatnya lagi. Ketua Cha jadi tidak enak dan berkata tidak apa-apa. Tapi kakek mengatakan dia bisa bilang padanya kapanpun. Mereka bisa membuat porsinya lebih banyak dari yang biasa mereka makan. Kakek lalu pergi dari sana, meninggalkan Ketua Cha yang merasa malu. Karena kakek sudah pergi, dia kembali menyalakan rokoknya. Tiba-tiba, terdengar suara motor yang mengebut dari belakangnya. Awalnya dia heran, kenapa dua bocah itu ngebut di area seperti ini. Tapi ketua kemudian sadar mereka sedang melaju ke arah kakek, dan salah satu dari mereka mengeluarkan pipa besi, bersiap memukuli kakek. Untungnya Ketua Cha dengan cepat meninju mereka sampai terjatuh. Ketua Cha lalu menatap kakek yang berjalan pulang.
Dia tidak tahu siapa bocah-bocah ini, tapi dia yakin mereka menargetkan kakek. Dia penasaran kenapa para bajingan gila ini menargetkan kakek. Ponselnya kemudian berdering. Saat mengangkatnya, dia mendengar Hyung Suk mengatakan ada masalah besar. Ketua yang tidak tahu menanyakan apa masalahnya. Hyung Suk memberitahu kalau anggota Dewan Kim kali ini tidak menargetkan mereka, tapi menargetkan bocah SMA itu. Ketua Cha memastikan. Hyung Suk berkata lagi, katanya Kim In Bi menargetkan Lee Jin. Ketua lalu melihat kedua bajingan tadi. Jangan bilang mereka ini. Sesaat setelah Kim In Bi menutup teleponnya, Lee Jin memikirkan kata-katanya. Kemudian ponselnya kembali berbunyi. Kali ini Ketua Cha yang menelepon. Lee Jin mengangkatnya. Segera Ketua Cha bertanya, apa semuanya baik-baik saja? Namun belum sempat menjawab, terdengar suara motor dari jauh. Dalam sekejap, Lee Jin sudah dikepung puluhan preman geng motor. Lee Jin melirik mereka dan memberitahu Ketua Cha jika dia sedang ada urusan. Mendengar itu, Cha Do-sik berkata dia akan menelepon lagi nanti, lalu menutup teleponnya. Di tempatnya, Ketua Cha memerintahkan Hyung Suk untuk mengerahkan masing-masing 3 orang untuk menjaga kakek dan adik si bocah SMA. Hyung Suk sedikit ragu. Apa ketua berpikir bahwa Kim In Bi ingin mengusik keluarga bocah SMA itu? Walaupun begitu, ketua langsung memotong dan berkata dia tadi baru saja menghentikan orang-orang yang mencoba mengusik kakek. Seketika Hyung Suk kaget. Ketua Cha kembali mendesaknya untuk mengerahkan orang-orang mereka. Kali ini Hyung Suk tak lagi bertanya dan segera berlari keluar. Setelah Hyung Suk pergi, Cha Do-sik melihat kontak di ponselnya. Dia berpikir sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk menelepon kontak anggota Dewan Kim. Kim In Bi mengangkat panggilan itu. Dia bertanya, kenapa Ketua Cha meneleponnya? Apa dia sekarang harus memanggilnya Direktur Cha? Cha Do-sik tidak berbasa-basi dan balik bertanya, apa yang sedang direncanakan oleh Kim In Bi? Awalnya Kim In Bi tidak mengerti, tapi saat Ketua Cha berkata tentang hal yang sedang dilakukannya sekarang, ekspresinya langsung berubah. Dia sudah menduga Ketua Cha akan cepat mengetahuinya. Ya, lagi pula itu bukan apa-apa. Itu di luar kendalinya. Sebaiknya Cha Do-sik mengurus apa yang dia bisa. Ketua Cha heran kenapa Kim In Bi mengusik anak yang tidak ada sangkut pautnya. Dia bahkan sampai mengusik keluarganya. Kim In Bi balik bertanya, apa maksudnya tidak ada sangkut pautnya? Keluarganya hancur gara-gara anak itu. Ketua Cha tertawa mendengarnya. Ternyata gara-gara hal itu. Mungkin anggota Dewan Kim sudah tua dan sepertinya masa juga sudah berlalu. Bukan anak itu yang membocorkan rahasianya pada media, tapi dia yang melakukan itu. Kim In Bi terdiam. Cha Do-sik kembali melanjutkan. Karena itu, jangan melampiaskan kemarahannya pada anak yang tidak ada sangkut pautnya. Dan jika dia ingin melakukannya, lakukanlah dengan benar. Kim In Bi mengingatkan apa Cha Do-sik sudah lupa siapa dia. Ketua Cha membalas jika dia orang yang memperdulikan hal seperti itu, apa menurutnya dia akan menyebarkan rahasianya pada media massa? Kim In Bi marah besar dan berteriak. Tapi Ketua Cha langsung menutup panggilannya. Kemudian Hyung Suk melaporkan jika dia sudah bilang pada anak-anak dan menyuruh mereka untuk berjaga-jaga di depan rumah Lee Jin. Ketua Cha menghisap rokoknya. Dia lalu kembali menyuruh Hyung Suk mengumpulkan anggota mereka secepat mungkin. Mendengar itu, Hyung Suk kaget. Jangan bilang bosnya ingin menyerang anggota Dewan Kim In Bi. Sepertinya mereka tidak akan aman jika mengusik orang itu dengan cara seperti ini. Apa yang akan ketua lakukan? Ketua Cha berkata dia sudah sekian lama berhutang budi pada anak itu. Bukankah menurutnya sebagai orang dewasa dia harus membalas budinya? Hyung Suk tersenyum mendengar jawaban ketua. Sementara itu, saat ini Lee Jin sedang membantai preman kiriman Kim In Bi.
Dia dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Salah satu preman menyerangnya dengan pipa besi. Legend menangkap tangannya lalu menyerang perut si preman. Dan satu serangan menuju ke wajah membuatnya terjatuh. Preman yang tersisa mulai panik. Bocah macam apa yang jadi lawan mereka? Legend kembali maju. Dia dihadang, namun dengan mudah menghindari serangan itu. Dia lalu meninju leher lawannya, seketika membuatnya tak berdaya. Dan sekarang hanya tersisa preman bertato. Melihat semua kroconya sudah dibantai, si preman mengeluarkan pisau menyerang hiu Legend. Tapi sia-sia. Legend menangkap tangannya, lalu dengan sekuat tenaga menghantam lututnya ke perut si preman, menumbangkan lawan terakhirnya. Dia kemudian mengambil tasnya dan pergi dari sana, meninggalkan tubuh pingsan dan darah di mana-mana. Saat hampir sampai, langkah Legend terhenti melihat mobil misterius terparkir di dekat rumahnya. Di dalam mobil, anak buah Cha sedang berjaga-jaga. Mereka sedang bersantai. Tiba-tiba sebuah tinju menghantam kaca mobil, membuat sopir botak terkejut. Tangan Legend lalu mencengkram kerahnya. Si botak ketakutan saat Legend bersiap meninjunya. Temannya segera menjelaskan mereka adalah bawahannya ketua Cha Dosi. Mereka sudah pernah beberapa kali bertemu kan? Apa Legend tidak ingat? Si botak gemetar karenanya. Legend mengingat dulu dia pernah melihat si botak bersama Hyung Suk dan yang lain saat mereka ingin mengeroyoknya. Dia akhirnya melepaskan cengkeramannya dan bertanya apa yang terjadi. Si botak menjawab dia tidak tahu. Hari ini, ketua tiba-tiba menyuruh mereka untuk tetap berada di sekitar kakek dan adiknya. Di tempat training, Seokju sedang latihan. Ponselnya kemudian berbunyi. Dia segera pergi dan melihat Legend meneleponnya. Seokju bertanya, ada apa? Legend memintanya untuk mencari tahu di mana tempat tinggal mantan anggota Dewan Kim sekarang. Seokju terkejut. Orang itu adalah ayahnya Hejin dan Kim Ki-soo. Kenapa Legend tiba-tiba mencarinya? Legend tidak menjawab. Dia hanya memasang wajah dingin. Ya, maka berakhirlah kisah hiu Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.